Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak sekalian, dalam video ini kita akan mendengarkan kisah singkat tentang Nabi Musa alaihissalam. Anak-anak sekalian, tentang kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa adalah anak dari seorang bapak yang bernama Imran bin Yasar. Nah, sedangkan ibu dari Musa alaihissalam adalah Yukabat binti Dahat. Nah, mereka adalah dari keturunan Bani Israel. Nah, Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di Mesir, ya. Ketika itu dipimpin seorang Raja Fir'aun yang sangat zolim dan sombong serta mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya. Orang yang tidak mengakui Fir'aun, maka dia tidak segan akan membunuh dan dihukum mati. Nah, pada suatu malam Fir'aun bermimpi bahwasanya ia melihat negeri Mesir itu hangus, terbakar. Semua rakyatnya mati kecuali keturunan daripada Bani Israel. Nah, setelah bangun, Fir'aun mencari para ahli nujum untuk mencari tahu apa arti dari mimpinya itu. Nah, ternyata dari ahli nujum itu berkata bahwa nanti akan datang seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaannya Raja Fir'aun. Nah, setelah mendengar dari ahli nujum itu, maka Raja Fir'aun segera memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh bayi laki-laki yang baru lahir. Nah, ternyata ibu Musa alaihissalam mendengar keputusan raja dan takut ternyata bahwa nanti kemungkinan lahir daripada bayinya adalah seorang laki-laki. Nah, ternyata lahirlah Musa alaihissalam. Karena merasa takut, ternyata Allah memberikan atau mengilhamkan kepada ibunya agar bayi itu, ya, Nabi Musa alaihissalam yang ketika masih bayi dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, di Sungai Nil, ya. Nah, ternyata atas izin dari Allah, ternyata bayi itu dibawa arus dalam sebuah peti menuju kolam pemandian istana Fir'aun. Nah, ternyata peti yang berisi bayi, Nabi Musa tadi, ditemukan oleh istrinya Raja Fir'aun. Nah, siapa namanya? Nah, namanya adalah Nur Asia. Nah, semula Raja Fir'aun ingin membunuh bayi itu. Nah, ternyata kata istrinya Nur Asia berkata, "Janganlah engkau bunuh bayi ini karena aku menyayanginya. Sebaiknya kita jadikan anak. Bukankah kita tidak mempunyai anak?" Nah, ternyata selama ini Raja Fir'aun tidak memiliki anak. Nah, setelah itu Nabi Musa diangkat menjadi anak daripada Fir'aun, ya. Kemudian setelah masa dewasa, ternyata Allah memberikan anugerah kepada Nabi Musa alaihissalam yang luar biasa, ya, berupa ilmu pengetahuan dan hikmah. Nah, pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam berjalan-jalan melihat keadaan kota. Nah, ketika itu ada dua orang yang sedang berkelahi. Yang pertama dari bangsa golongan Kipti, ya, atau golongan kerajaan. Yang satu lagi dari golongan Bani Israel. Nah, ternyata orang Kipti tidak mau berdamai karena dia sangat merasa sombong, karena dia berasal dari golongan raja, ya. Karena tidak mau berdamai, akhirnya Nabi Musa alaihissalam menamparnya hingga jatuh dan meninggal. Nah, setelah kejadian itu ternyata Nabi Musa alaihissalam menyesali kejadian dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ternyata berita kematian seorang Kipti tadi yang dari golongan raja didengar oleh Raja Fir'aun, ya. Kemudian memerintahkan tentaranya untuk menangkap Nabi Musa. Nah, tapi setelah
sebelum kejadian itu terjadi, ada seseorang yang memberitahu tentang rencana Fir'aun, sehingga dia merencanakan atau menyarankan Nabi Musa untuk pergi sejauh-jauhnya. Akhirnya pergilah Nabi Musa dari Mesir itu, dan tanpa arah ke sana ke sini. Nah, suatu ketika dia terhenti dan melihat banyak sekali orang-orang penggembala sedang mengambil air untuk kambing-kambing mereka. Nah, di antara itu ada 2 orang gadis yang sedang menunggu giliran. Nah, ternyata Nabi Musa membantunya menolong kedua gadis itu. Kemudian Nabi Musa ditawari untuk ke rumah orang tua gadis itu, yang tidak lain ternyata dia adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Musa dijadikan oleh Nabi Syuaib sebagai menantunya. Nah, ternyata tidak sampai situ saja. Selanjutnya kisahnya adalah yang paling sering kita dengar tentang terbelahnya Sungai Merah ya. Nah, ini kita dengarkan kisahnya. Jadi setelah lama meninggalkan Mesir, Nabi Musa kembali ke Mesir untuk mendakwahkan tentang Islam kepada Raja Fir'aun. Nah, mendengar ajakan Nabi Musa alaihissalam, ternyata Fir'aun marah dan menantang Nabi Musa untuk di lapangan terbuka berkelahi ya, dengan menggunakan sihirnya Fir'aun ya. Pertarungan segera dimulai. Para tukang sihir Fir'aun melemparkan talinya, dan ternyata talinya itu berubah menjadi ular yang berbisa. Nah, ternyata Nabi Musa sedikit merasakan takut, tapi Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Musa. Disuruhnya melemparkan tongkatnya itu. Kemudian ketika dilemparkan tongkat itu, ternyata tongkat itu menjadi ular yang sangat besar dan melahap ular-ular yang diciptakan para ahli sihir tadi itu. Nah, akhirnya melihat itu, ternyata tukang sihir Fir'aun menyadari bahwa kebenaran adalah ada di pihaknya Nabi Musa, dan mereka pun beriman kepada Tuhannya Nabi Musa AS. Nah, melihat kenyataan itu, ternyata Fir'aun tidak beriman, justru makin marah dan memerintahkan pasukannya untuk memotong tangan dan kaki para tukang sihir dan ditaruh di batang pohon kurma. Nah, setelah itu Nabi Musa dan kaumnya pergi meninggalkan Mesir ya. Pada waktu itu Musa dan orang-orang yang beriman telah sampai di Laut Merah ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, ternyata di Laut Merah itu jalannya buntu. Nah, jalannya buntu sementara bubuannya Fir'aun dan bala tentaranya sudah hampir dekat. Oleh karena itu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukul air laut dengan tongkatnya. Seketika itu juga ternyata lautnya terbelah menjadi 2. Nah, akhirnya lewatlah Nabi Musa dengan para kaumnya yang beriman. Nah, setelah Nabi Musa dan kaumnya melewati itu, ternyata Fir'aun dan para tentaranya mengikut dari belakang. Nah, setelah hampir selesai, kemudian naik Nabi Musa dan kaumnya yang beriman. Kemudian Fir'aun ternyata dan bala tentaranya masih di tengah-tengah laut. Kemudian dipukul kembali air laut itu dan menutup kembali. Dan akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya ditelan oleh ombak dan air lautan, sehingga diberikan juga oleh Allah ternyata jenazahnya, atau yang sering kita dengar muminya Fir'aun ada sampai sekarang. Itu diperuntukkan agar kita bisa mengambil hikmah dari kejadian itu. Nah, anak-anak sekalian, yang bisa kita ambil adalah pantang menyerahnya seorang nabi yang bernama Musa alaihissalam. Walaupun dia melawan raja yang sangat zalim, yang kekuasaannya sangat luar biasa, ternyata Nabi
Musa pantang menyerah untuk berdakwah kepada umat-umatnya dan berdakwah melawan Fir'aun alaihissalam. Nah, makanya kita sebagai pelajar muslim tidak boleh berputus asa meskipun dalam keadaan yang sangat susah, ya. Sikap pantang menyerah juga bisa kita contoh dari Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah dan dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sehingga lolos dari kejaran dan diberikan oleh Allah pertolongan. Itu anak-anakku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.